Itulah sepak bola ya, kadang mengawali satu turnamen dengan sangat baik. Mereka mengalahkan Ceko 2-1, mainnya luar biasa bagus dan sempat tertinggal 0-1 tapi kemudian mereka membalas menjadi 2-1 dari Ceko. Startnya bagus, lawan berikutnya memang tidak mudah menghadapi Meksiko. Mereka melawan juga tapi memang ada blunder dari penjaga gawang mereka sehingga akhirnya mereka kalah 0-1. Di pertandingan terakhir mereka menghadapi Afrika Selatan yang di atas kertas mampu juga mereka kalahkan, tapi kemudian mereka kembali lagi kalah tipis 1-0. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka harus puas duduk di peringkat 3 dan menunggu hasil dari peringkat 3 lainnya. Jadi memang ya Korea Selatan agak sedikit kurang beruntung, sama juga dengan kalau kita mirroring itu dengan Turki ya. Salam olahraga, halo, selamat malam Sport Mania. Kembali lagi di Sportcast Nusantara TV bersama saya Permatasari Harahap, dan malam hari ini kita akan membahas Piala Dunia 2026 yang sudah masuk ke masa-masa atau fase krusial, terutama untuk tim Asia. Dan bersama saya sudah hadir, nggak usah disebut lagi lah. Udah pada kenal semuanya, sahabat saya, Horas. Halo Bang, sorry apa Tanggiri. kabar? Baik-baik, mudah-mudahan sehat-sehat juga. Kayak kantong mata udah mulai tebal ya? Agak tambah 1 senti. Ini sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ini adalah bahas bagaimana Piala Dunia yang sudah berlangsung dan sudah masuk. Ya? Bola Dunia, pesta bola dunia yang sudah berlangsung dan sudah memasuki fase krusial, apalagi mendekati babak gugur 32 besar. Untuk itu sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu PT berikut ini. Tentunya juga. Dan berikut ada hasil pertandingan dari grup C, di mana Maroko menang 4-2 atas Haiti dan Scotland harus mengakui kekalahan dan juga keunggulan atas Brazil dengan 0-3. Lalu ada grup D, Turki unggul 3-2 atas Amerika Serikat, dan Paraguay Australia tidak ada skor yang terbentuk, masih belum ada yang pecah telur lah di sini. Betul. Baiklah, selanjutnya ini ada dari grup E, ada Curaçao yang harus kalah dari Pantai Gading dengan skor 0-2. Ekuador unggul 2-1 atas Jerman, dan Tunisia yang tadi pagi juga sedang berlangsung harus angkat koper karena hasil akhirnya adalah 1-3 atas Belanda, dan Jepang draw atau seri atas Swedia. Ini juga berarti adalah dari grup F, Belanda menjadi keluar menjadi juara grup F, dan nantinya akan bertemu dengan Maroko, sang runner up dari grup C ya. Ya, grupnya Swedia dan Jepang ini memang grup yang jalur neraka ya. Artinya kalaupun mereka lolos dari situ, mereka itu berhadapan dengan grupnya Brazil ya, dan juga Maroko. Sehingga kita lihat saat ini sudah confirm Belanda akan bertemu dengan Maroko. Ini menarik ya, karena komunitas orang Maroko di Belanda itu salah satu yang terbesar. Yang paling besar itu di Prancis. Kemudian juga kalau kita lihat Jepang akan menghadapi Brazil. Ya, walaupun tahun lalu di Tokyo Stadium Jepang itu berhasil mengalahkan Brazil 3-2. Saat itu melalui gol Nakamura, lalu Ueda dan juga Minamino. Sayangnya Minamino tidak tampil di perhelatan bola dunia kali ini bersama dengan Kubo. Lalu bersama juga dengan Wataru Endo dan juga Mitoma. Itu 4 pemain utama dari Jepang yang absen gitu. Jadi agak sedikit mempengaruhi penampilan mereka di Piala Dunia kali ini. Oke, Jepang ini menjadi tim Asia pertama yang lolos ke babak 32 besar ya, Harpa ya. Lalu juga Australia menyusul kemudian, sementara sisanya masih tertati-tati. Dan kita lihat di sini banyak sekali kalau kita bicara tim Asia, ini salah satunya ada Uzbekistan di sini. Ya, Uzbek itu harus mengakui keunggulan Portugal pada saat melawan Portugal dengan skor yang telak juga, 0-5, ya kan, 5-0. Tapi sekarang kalau kita ngomongin Asia, atau terlebih adalah Uzbek yang menjadi sorotan saat ini, yang kita tahu dia kan juga oke lah ya, gitu ya. Ya oke, secara keseluruhan bagus gitu. Tapi ketika dia tampil di Piala Dunia, ini adalah merupakan langkah awalnya, debutnya dia, justru mendapatkan sorotan besar. Dia harus kalah 0-5. Nah, kira-kira ini gimana? Ya, tim Asia memang bukannya mudah untuk bersaing di pentas dunia, apalagi setelah jatahnya nambah jadi 8,5 lah, katakan demikian. Jadi banyak tim-tim tim-tim debutan yang lolos, diantaranya ada Jordan, dan juga ada tadi Uzbekistan sudah kita singgung ya. Dan Qatar debutan tapi sebagai tim yang kualifikasi. Kalau 2022 kan dia debutan tapi tuan rumah ya. Uzbekistan ini agak sedikit mengejutkan. Kenapa?
Karena memang sebenarnya walaupun debutan tapi hierarki sepak bola mereka itu cukup bagus. Mereka juara Piala Asia U23, lalu juara Piala Asia U20 juga. Di U23 itu bahkan kita masih ingat mengalahkan Rizky Ridho dan kawan-kawan di Qatar saat itu. Ya saya masih ingat mental-mental semua badannya. Tapi ketemu Portugal, para pemain Uzbekistan ini pun mental-mental juga. Jadi kita lihat bagaimana jauhnya level antara kita, kalau mau kita sedikit tarik ke Indonesia ya. Kemudian juga tentunya Uzbekistan dan Portugal yang tadi sudah Ais sebutkan mereka menang 5-0. Jepang mungkin sudah diduga banyak orang mereka akan lolos. Tadi Korea Selatan juga sudah kita sampaikan mereka harus menunggu. Sementara Iran masih ada harapan juga nih. Masih ada harapan. Ya, dari grup yang ditempati sama mereka ini seru. Karena Belgia yang tadinya kita pikir akan lolos secara mudah, justru semua di grup ini bisa lolos bisa juga nggak lolos. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar. Tapi dengan skor 0-5 itu apakah berarti Uzbek ini memiliki perbedaan kualitas atas Portugal atau mungkin hanya kurang pengalaman aja di Piala Dunia? Kualitas tetap pasti ada bedanya. Kalau kita lihat ya name it lah, dari mulai di belakang ada Jose Sa, penjaga gawang mereka, atau let's say ada Joao Cancelo, ada kemudian juga Ruben Dias yang Manchester City. John Neves dan Vitinha yang baru saja back-to-back Liga Champions mengalahkan Arsenal diantaranya di Budapest. Kemudian ada Bruno Fernandes-nya Manchester United, masih ada Pedro Neto Chelsea, masih ada Ronaldo, masih Rafael. Sebenarnya mereka luar biasa bagus ya. Tapi memang udah bagus, kemudian lawannya pun Uzbekistan debutan dan belum berpengalaman. Jadi ini yang membuat mereka agak kesulitan. Oke, dan berikut adalah wakil Asia di Piala Dunia 2026. Ada Jepang lolos ke 32 besar, ada Australia lolos juga ke 32 besar, Korea Selatan peringkat ketiga grup A, Arab Saudi peringkat 4 grup H, Iran runner up grup G, Irak runner up grup I, lalu ada Yordania tersingkir, Uzbekistan juga harus angkat koper, dan Qatar juga mengikuti angkat koper di sini. Iya, Saudi sama Iran tapi masih sangat terbuka lebar ya. Iran mengantongi poin 2 dan masih runner up di grup. Arab Saudi mereka peringkat 4, tapi mereka 1 poin dan nanti pagi mereka akan menghadapi Tanjung Verde atau Cape Verde. Kalau mereka menang, poin mereka 4. 4 itu kalau dalam format yang ada peringkat 3 terbaik itu peluang untuk lolos itu sangat besar. Gitu. Jadi memang masih belum selesai pertarungan ya. Saya pikir masih Qatar yang mungkin udah tersingkir, Uzbekistan juga udah, Yordania, Irak masih ada peluang tapi memang tidak mudah. Jadi memang ya mesti diakui ya, kalau kita lihat dari sejarahnya memang sebelum Piala Dunia itu menjadi 48, sebelum jatah Asia itu menjadi 8,5, ya memang tim yang compete di Piala Dunia itu biasanya itu aja. Dari Asia Timur itu biasanya Jepang sama Korea Selatan. Kalau di Asia Barat atau Jazirah Arab itu biasanya langganannya itu Saudi dengan Iran gitu. Jadi ketika ada nambah 4,5 lagi, ya biasanya 4 ini memang agak kesusahan. Oke, bagaimana dengan Korea Selatan? Ini juga agak mulai tertatih-tatih dan agak goyang ini sekarang gitu, nasibnya akan seperti apa? Karena kan Korea Selatan sebenarnya dengan performa yang baik sebelum-sebelumnya ya, sebelumnya baik, tapi di sini dia harus mengakui kalah dari Meksiko 1-0. Kalah juga dari Afrika Selatan 1-0, tapi dia hanya 1 kali unggul dari Ceko 2-1. Ya, itulah sepak bola ya. Kadang mengawali satu turnamen dengan sangat baik. Mereka mengalahkan Ceko 2-1, mainnya luar biasa bagus dan sempat tertinggal 0-1, tapi kemudian mereka membalas menjadi 2-1 dari Ceko. Startnya bagus. Lawan berikutnya memang tidak mudah menghadapi Meksiko. Mereka melawan juga, tapi memang ada blunder dari penjaga gawang mereka sehingga akhirnya mereka kalah 0-1. Di pertandingan terakhir mereka menghadapi Afrika Selatan yang di atas mampu juga mereka kalahkan. Tapi kemudian mereka kembali lagi kalah tipis 1-0. Sehingga akhirnya mereka harus puas dulu di peringkat 3 dan menunggu hasil dari peringkat 3 lainnya. Jadi memang ya Korea Selatan agak sedikit kurang beruntung, sama juga dengan kalau kita mirroring itu dengan Turki ya. Turki itu mainnya bagus, 2 pertandingan awal tapi kalah, banyak peluang segala macam. Dan di pertandingan terakhir telat mereka menang 3-2 dari Amerika Serikat, tapi ya sudah tersingkir. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kekalahan dari Korea Selatan dan kira-kira membahas apa yang terjadi oleh Korea Selatan saat ini dari pertanyaan yang disampaikan tadi dari wartawan Korea Selatan itu sepertinya mereka tidak bisa membendung kekecewaan. Gimana ya, sangat tidak salah dan sepatutnya wartawan mempertanyakan misalnya performa yang kurang baik dari sebuah tim nasional gitu. Tapi pertanyaan ini memang saya pikir cukup pedas ya. Ya artinya kalau mungkin dia bertanya kenapa pemainnya ternyata lebih lambat, mungkin kenapa pemainnya itu respon juga kurang, mungkin itu oke. Tapi pertanyaan ini menurut saya agak sedikit nyinyir begitu ya. Dan yang ditanya ini kan juga pelatihnya
Hong Myung-bo ini kan juga bukan kaleng-kaleng. Ini adalah mantan atau legend tim nasional Korea Selatan juga. Jadi mungkin ada ego yang tercolek di sana gitu. Dan ini mungkin sedikit mengingatkan kita juga dalam situasi yang agak mirip ketika Shin Tae-yong dulu menangani tim nasional Korea Selatan tahun 2018 ya. Mereka tidak lolos, gagal, tapi publik terbelah. Saat itu ada yang menganggap oke aja sih bisa ngalahin Jerman gitu kan 2-0, tapi kemudian ya nggak lolos juga sehingga akhirnya ketika dia tiba di Korea Selatan, kemudian dia ditimpukin telur. Kalau nggak salah sama guling juga ya, seperti itulah. Jadi memang ya saya nggak terlalu tahu secara detail bagaimana karakter culture-nya orang Korea, tapi tampaknya memang mereka terbiasa juga untuk straightforward dengan apa yang terjadi. Sehingga tadi kita lihat walaupun dibungkus dalam kalimat-kalimat yang formal, tapi kelihatannya bilangnya tadi keracunan lah apa ya. Jawabannya pun ya dia bilang gitu kan, tim saya bukan nggak makan sembarangan, kira-kira seperti itu dia bicarakan. Jadi ya menurut saya, tapi ini juga pertanyaan wartawan ini tidak membuat suasana jadi positif juga kan. Tidak akan mengubah hasil bahwa sekarang Korea Selatan hanya tinggal menunggu keajaiban dan keberuntungan mereka bisa lolos ke babak berikut. Bagaimana dengan pemain Korea Selatan yaitu Son Heung-min itu sendiri? Ya, Son Heung-min ini kan menjadi fenomena dalam setiap Piala Dunia ya. Pemainnya bagus, berpengalaman, tapi mungkin sudah tidak bisa, endurance-nya tidak bisa 90 menit seperti Ronaldo juga sama. Dimainin atau enggak, dimainin atau enggak. Atau Messi. Messi tapi mungkin contoh yang paling perfect ya. Dia juara dunia, dia punya mentalitas, dia punya pengalaman, dan dimainkan it work. It work. Nah kemudian Ronaldo, pertandingan pertama didn't work, tapi ke pertandingan kedua work. Nah Son Heung-min ini menurut saya dalam 3 pertandingan dia memang kurang perform. Nah di pertandingan ketiga pelatih Hong Myung-bo itu mencoba untuk strategi mencadangkan dia, menunggu Afrika Selatan kelelahan. Tapi kita lihat Afrika Selatan secara culture luar biasa, lari terus. Nah akhirnya momentum itu hilang dan kalah, dan akhirnya selalu setiap kekalahan dalam sebuah turnamen, dalam sebuah tim itu someone has to blame. Nah ya sekarang yang paling gampang ya pelatihnya. Ya pelatihnya, mau nggak mau dia harus bertanggung jawab. Kenapa bertanggung begini? jawab, dan wartawan mencari momentum untuk melancarkan pertanyaan ini. Jadi itu yang saya katakan, media, jurnalis wajib untuk mempertanyakan, mengkritisi situasi itu. Tapi apakah kemudian dengan cara bertanya seperti itu menyelesaikan persoalan? Kan tidak juga. Oke, dan saya juga cari momentum untuk bisa membahas posisi ketiga. Nah, kita break dulu gimana ya. Siap. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.